Cek satu. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Seberapapun kita yang ada pada pagi hari ini, kita percaya bahwa hadirat Tuhan tidak terbatasi oleh apapun. Amin. Kita tetap melakukan protokol kesehatan dengan kita memakai masker dan sebagainya, tapi nggak menghalangi untuk kita boleh saling menyapa satu dengan lainnya. Biasanya kita berikan tos ya, tapi saat ini coba lihat kanan kiri, mari kita berdiri bersama-sama. Saya udah berdiri bersama-sama. Caranya menyapa begini, Shalom, begitu. Nah, ini bahasa tubuh kita ya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak terkasih. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kesempatan dapat melayani Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan tempat ini. Kami datang untuk menyembah, kami datang untuk memuji, kami datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Bila hasrat kami Tuhan benar-benar hanya satu, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Roh Kudus ambil kendali ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biar pengurapan Tuhan melimpah atas setiap kami. Terima kasih Bapa, selama kami masih hidup, selagi kami bernafas, adalah kesempatan kami untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ini hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurindukan. Setiap waktu Tuhan, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, terima kasih Tuhan. Aku hendak bermazmur bagimu. Terima kasih. Selagi ku ada. Ini kerinduan kami Tuhan. Memuliakan nama-Mu. Inilah yang ku rindukan. Setiap waktu. Ya
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. inilah yang kami renungkan, pujian bagi-Mu Tuhan. Inilah yang kurenungkan Haleluya. setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. sekali lagi lewat pujian inilah yang ku renungkan Tuhan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujiannya bagi-Mu Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan Kepadamu kepadamu.
Terus bebaskan roh kita menyembah. Terus bebaskan roh kita menyembah kepada Tuhan yang hidup. Engkau dahsyat Tuhan, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Allah yang luar biasa Bapa. Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih. Bagi kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, bagi Dia yang dahsyat, bagi Dia yang luar biasa, bagi Dia yang hebat, bagi Dia yang ajaib. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Amin. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh kami, Tuhan penyembuh, Kau Allah yang memulihkan kami Tuhan. Tuhan Kau Allah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup ini. Hanya Kau Yesus, satu-satunya yang ku andalkan. mari bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Satunya yang ku Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tanda kita berserah, tanda kita mengakui bahwanya Tuhanlah satu-satunya Allah yang kita andalkan dalam hidup ini. Sumber kedamaian.
firman penyembuh dan memulih kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang bersuka cita, mari serukan bersama-sama dengan keras. Haleluya. Amin. Saudara percaya bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, ada mujizat terjadi. Amin. Yesus, aku percaya. Mari kita bersama-sama. Haleluya. Mari katakan bersama-sama, Yesus aku percaya. Yesus, aku percaya. Yes. Yesus, aku percaya. Yesus. Yesus, aku percaya. Amin. Yesus, aku percaya. Dia pulihkan, Sembuhkan mujizat di dalam. sekali lagi katakan, Yesus aku percaya. Yesus, aku percaya. Amin. Yesus, aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Dia pulihkan, Pulihkan, dia sembuhkan mujizat di dalam hidup. Mari kami katakan bersama-sama, katakan haleluya. Haleluya, pujilah Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, pujilah Sekali lagi. Haleluya. Oh, Haleluya, oh, yeah. Haleluya, Terpujilah Tuhan. pujilah Tuhan. Mari sekali lagi nyatakan iman kita. Yesus, aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus. Yesus, aku percaya. Yesus. Sembuhkan mujizat. Siap-siap. Kami katakan kita bersama-sama. Haleluya, katakan. Yeay. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Sekali. Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, Oh, yeah. pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan. Terang baca. Katakan haleluya. Katakan begini. Haleluya, pujilah Tuhan. Yuk semuanya haleluya. Pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Sekali lagi. Terang baca. Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya. Ini iman kita percaya, amin. Bahwa Yesus satu-satunya penyembuh kita. Sudah percaya. Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhan. Yeay. Haleluya, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Katakan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa. Sekali lagi. Katakan. Oh Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Dia gagah dan perkasa. Dia berkuasa, Yes. penasehat Dia. Haleluya.
tiada, 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 sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. tiada, 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 sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. sorak-sorai yang meriahkan Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu terkasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah yang sempurna dalam segala rencana dan karya-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Engkau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari jemaat sendiri naikkan pujian ini. Tuhan, Engkau sempurna. Oh dahsyat Tuhan, dah sempurna. Serahkan hidup kami Tuhan, dan murnikanku. Terima kasih. Mari sekali lagi naikkan pujian. Tuhan, Engkau sempurna. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan. Mari saya undang bagi berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku Tuhan, di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat
kami adalah tanda mujizat-Mu setiap hari. Kau bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami sangat berharga karena Engkau mengasihi, menebus kami dengan darah yang begitu mahal. Pengorbanan-Mu Yesus menjadikan kami layak memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Engkau melayakkan kami menjadi orang-orang tebusan-Mu yang dimuridkan untuk bertumbuh mengenal Engkau dan menjadi serupa seperti Engkau, Yesus. Pagi ini kami membuka diri kami setelah kami menyembah Engkau, menyatakan bahwa kehidupan kami adalah mujizat setiap hari, dan bahwa kehadiran kami hari ini adalah sebuah keterbukaan untuk mendengarkan Kau berbicara. Berfirmanlah ya Tuhan, Roh Kudus beracara di tengah kami, bahwa firman dan juga buat saudara-saudara kami yang berada di rumah, biarlah Tuhan oleh pemberitaan firman Allah pagi ini, kami semua diberkati tanpa terkecuali, karena kami percaya kepada di dalam nama yang berkuasa, satu-satunya juru selamat kami, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Tuhan silakan duduk, shalom, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur pada Tuhan, hidup kita adalah mujizat setiap hari. Hari ini kita masih ada. Dan saudara-saudara, saya tidak bicara dengan WL, tapi hari ini semua pujian mempersiapkan kita untuk firman Allah yang kita dengar. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita sedang menghadapi COVID-19, ya. Virus corona ini, saudara-saudara, dan saya pikir semua kehidupan ikut terdampak. Dan salah satu yang paling terdampak yang buat mak-mak di rumah semua senewen adalah sekolah dari rumah, ya kan, work from home. Yang paling sulit adalah belajar dari rumah. Ya, anaknya udah gede-gede itu. Tapi kalau anaknya masih kecil, apalagi 2-3, waktunya untuk Zoom yang bersamaan, emaknya pusing 7 keliling. Saya lihat di FB hampir semua mama bilang, ya ampun kok susah amat. Udah gitu uang sekolahnya kagak turun-turun. Halaman, ya kan? Ya betul udah, rasanya ya. Berat di hati, berat di mulut, berat di kantong pula. Ya semua dah itu. Ya ada masalah dengan belajar jarak jauh, Bapak Ibu, ada artikel yang menunjukkan bahwa belajar seperti itu tuh ada masalahnya ya, belajar jarak jauh ya ada masalah yang besar, pulsa ya itu ya, data internet, belum lagi ya muridnya ngomong, alamak udah belajarnya begitu, nggak ngerti pula, gitu ya. Anak saya bilang, ma aku nggak ngerti loh, saudara saya ada 2 anak di rumah. Satu kelas 6, satunya kelas 3, itu mereka ada di belakang, aduh minta ampun. Awal itu saya seperti masuk ke dalam ruang lorong yang gelap. Aduh, oh Tuhan, kenyataan apa ini, saudara. Walau demikian, kita juga gak mungkin kasih anak pergi ke sekolah lalu mati di sekolah, saudara-saudara. Ada yang bilang, virus itu nggak ada, yo tunggu aja kalau dia nggak nyamperin sebentar aja ya, nggak usah sampai mati, mengap dikit baru tahu tuh virus itu ada, ya kan? Iya nggak? Bukan kita sendiri, seluruh dunia malahan. Kan rencananya tahun depan itu orang pergi ke bulan kan? Rencananya shoppingnya ke bulan. Padahal kita oleh virus yang kecil gitu ya, mulai dari Februari kita semua diajarin cuci tangan. Jangankan ke bulan, kita baru belajar cuci tangan kayak anak kecil, saudara-saudara. Luar biasa. Murid menjadi sangat sulit dalam belajar. Nah, saya tahu yang lain juga ekonomi semua ya. Tapi sekarang orang sudah bodo amat lah, orang sudah keluar. Saudara-saudara, tapi tetap murid harus belajar. Sulit apapun murid itu kudu belajar. Nggak mungkin kita bilang udah anaknya nggak usah belajar, wes tinggal lo di rumah. Lalu nggak bikin apa-apa, terus siapa yang kasih naik sekolah? Gimana tuh 1 tahun sekolahnya mau diapain? Bapak Ibu, saya mau mengarahkan kita kepada murid. Karena saya pikir ini akan menjadi persoalan paling besar
Karena murid itu sebenarnya dibicarakan oleh kitab suci. Bahasa Ibrani menggunakan kata murid dengan istilah limud. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata matetes. Bahasa Latin menyebutnya sebagai discipulus, yang daripadanya muncul kata disciple. Orang yang diajarin disiplin. Seorang yang belajar di bawah guru. Seorang yang dididik, saudara-saudara. Dan saya pikir corona ini mengajarkan saya banyak hal, bahwa sulit apapun anak saya kudu jadi murid. Pakai baju seragam, ya. Kadang-kadang pikir di atasnya seragam, kemudian di bawahnya pakai celana. Saya juga, saya ngajar Zoom itu ya, karena Sati juga kuliah online. Di atas pakai ini, di bawah celana pendek, bodoh amat, nggak tahu kan cuma kelihatan atas. Tapi guru di Kalam Kudus itu luar biasa. Ayo nak berdiri, lalu ketawa celananya bukan celana itu. Oke, saudara-saudara. Apa ibu? Tapi dalam keadaan sulit, seorang murid harus belajar, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, ini berita nggak enaknya. Ternyata dalam kitab suci, murid sejati, muridnya Yesus itu adalah orang yang kemuridannya terjadi ketika keadaan tidak nyaman. Ada amin? Nggak senang. Saudara-saudara, ini berita yang mungkin saudara nggak senang. Tapi sama seperti virus corona menyebabkan murid harus belajar dari rumah, yaitu saudara-saudara, Tuhan juga beritahu kita kemuridan sejati terjadi dalam perjuangan ketidaknyamanan. Ada masa, makanya Yesus bilang kau ikut Tuhan, kau pikul salib, tidak pergi shopping, saudara-saudara. Tidak, kita harus pikul salib, karena memang kemuridan sejati itu terjadi dalam keadaan tidak nyaman. Karena itu saya mau mengajak saudara lihat dari Matius pasal 14, mulai ayat 22 sampai 33. Apa yang oleh Matius, ya, di antara keempat Injil, Matius dan Yohanes banyak bicara mengenai murid Tuhan. Kalau Matius bicara mengenai murid Tuhan dalam kategori murid yang baru dalam Tuhan, Yohanes ngomong tentang murid yang sudah tua, yang sudah lama di dalam Tuhan. Dan di dalam pemuridan atau kemuridan yang dibicarakan oleh Matius, dia menunjukkan bahwa kemuridan itu terjadi tidak semalam, saudara-saudara. Tidak simsalabim ada kedabra, lalu keluar, langsung kemudian jadi murid. Gak bisa. Murid terjadi melalui keadaan yang rumit. Mari kita lihat ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, mendahului dia ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu
menyembah Dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita mau belajar menjadi murid Yesus Kristus, yang kemuridan kita itu melewati keadaan yang rumit sekali. Karena sejak awal saya sudah beritahu kepada saudara, waktu saya belajar firman Allah, semua kemuridan sejati terjadi di dalam perjuangan yang tidak mudah. Ada keadaan yang tidak nyaman yang harus dilewati, keadaan rumit yang harus dilewati. Tapi saudara-saudara, kalau kita membaca dari firman Allah, maka kita menemukan tujuan dari kemuridan sejati orang-orang percaya, walau melewati masa yang rumit itu, sebenarnya tujuannya adalah membuat orang level up. Sama-sama katakan, level up. Tujuannya itu saudara-saudara, di pasal yang kita sudah baca, ayat yang ke-22 sampai 24, kita menemukan itu saudara-saudara. Tujuannya adalah Yesus ingin mereka naik setingkat. Mereka tidak ada di zona nyaman. Mari kita lihat tahap-tahap yang Yesus sedang lakukan supaya mereka level up, naik tingkat. Pertama, saudara lihat, mereka baru saja happy. Mereka baru saja bahagia karena ayat sebelumnya menyebutkan di pasal 14 ayat 13 sampai 21, Yesus beri makan kepada 5.000 orang. Wah, baru peristiwa hebat, baru peristiwa spektakuler terjadi. Satu peristiwa yang sangat menyenangkan. Tapi setelah peristiwa yang menyenangkan, mereka menyediakan itu, wah paling murid-murid senang karena kemudian mujizat terjadi. Yesus kemudian memerintahkan mereka, para murid seperti ayat 22 tadi katakan, naik ke perahu. Tujuannya apa? Mendahului Yesus ke seberang. Jadi mereka setelah menikmati kisah yang menyenangkan, mungkin seperti kisah-kisah Cinderella, yang wow, yang keren, habis di blessing, habis merasakan semua yang baik-baik, yang menyenangkan, kemudian datanglah corona yang tidak diundang, tapi datang dengan sendirinya. Lalu mulailah perahunya terombang-ambing, saudara-saudara. Mulai merasakan dan mulai pegangannya mulai sembarang. Apa aja dipegang, saudara-saudara. Menjadi sangat sulit hidupnya. Ibu-ibu yang biasanya shopping sementara bapak-bapaknya pontang-panting, sekarang gak bisa shopping. Tinggal di rumah. Saudara-saudara, Yesus meminta murid-muridnya naik ke perahu mendahului dia ke seberang. Nah, kalau saudara perhatikan, ayat 22 menyebutkan dan 23 memberitahu, murid disuruh seberang, orang-orang banyak disuruh pulang. Saudara lihat, ada agenda khusus yang Tuhan sediakan untuk yang namanya murid Tuhan. Orang banyak disuruh pulang, yang murid disediain agenda khusus, kurikulum khusus, ngadapi apa? Air laut, ngadapi gelombang. Padahal murid Yesus adalah berlatar belakang nelayan. Tapi kali ini saya pikir mereka menghadapi, ini tidak bisa ini. Sudah nggak bisa, hitung-hitungan air laut sudah nggak mungkin. Ayah saya, papa saya almarhum adalah kapten kapal. Saya masih ingat waktu saya masih SMP, saya pergi dengan papa itu di laut Papua itu, saudara-saudara, kalau orang bisa lewati laut Papua di tengah gelombang, pulang dengan selamat, tidak bawa nama saja, saudara, luar biasa. Karena gelombang di Papua itu gede-gede. Saya masih ingat karena papa saya ada kapten kapal, waktu gelombang itu tengah malam, saya masih ingat gambaran itu di tengah malam beliau pegang itu kemudi, lalu kemudian perhatikan itu gelombang. Itu sebabnya saya tahu kalau orang bawa itu perahu, saya tahu kalau orang ini pintar dia akan hitung gelombang. Karena dia harus tunggu pas gelombang ini dia ikut itu gelombang. Kalau dia tidak ikut gelombang habis. Berlawanan dengan arus dia habis sudah itu.
pasti tenggelam. Nah saudara-saudara, mungkin mereka sudah hitung, oke. 1, 2, ya. Awal-awal 1, 2, asik. 1, 2, waduh ini udah gak bener. 1, 2, hitungannya udah di luar kendali. Sudah gak bisa pegang kendali. Tidak bisa pegang kontrol. Karena kali ini Yesus memang sediakan waktu itu untuk ajar mereka level up. Enggak lagi di zona nyaman, enggak lagi menggunakan akal mereka mengatakan aku tahu ini gelombang, oh saya tahu itu air mau naik kemana, turun kemana, saya tahu. Kali ini tidak saudara-saudara. Yesus justru mengajarkan kepada mereka dalam keadaan Yesus tidak hadir. Secara fisik Yesus tidak hadir, tapi tujuannya ini, level up. Saudara, firman Allah menyebutkan orang lain disuruh pulang, tapi mereka menghadapi badai. Nah, saudara-saudara, saudara mesti ingat dan tidak boleh bersungut ketika saudara menghadapi kesulitan dan mengatakan, Tuhan saya sudah setia bayar perpuluhan. Tuhan di tengah-tengah corona saya rajin loh, ibadah sudah mulai saya juga sudah datang. Saudara-saudara, saudara orang kebanyakan atau saudara murid, itu yang membedakan. Oh, Tuhan, dia kok hidupnya enak, kok dia begitu? Bisa jadi itu orang kebanyakan. Terus jadi kalau Tuhan izinkan saudara babak belur berulang-ulang kali. Aduh Tuhan, baru kayaknya baru bernapas. Aduh ada lagi. Saudara-saudara, itu agenda kemuridan Yesus. Dia setelah memperlihatkan semua keberkatan, semua hal-hal yang menyenangkan, kali ini dia mengizinkan mereka, kali ini dia siapkan agenda khusus supaya mereka level up. Ada amin. Bapak Ibu, orang lain disuruh pulang, murid disuruh hadapi itu supaya mereka level up. Bapak Ibu Saudara, lalu kita menemukan reaksi yang aneh daripada murid. Lalu saudara lihat, sementara proyek level up itu berlangsung, murid-murid di dalam firman Allah menyebutkan ayat 26, mereka terkejut, lalu berasumsi dan teriak, hantu. Karena mereka lihat Yesus datang, mungkin putih-putih lalu, di tengah angin sakal itu, udah ketakutan dengan angin sakal yang begitu rupa, lalu lihat ada putih-putih, aduh. Biar tambah seru kan, saudara. Seharusnya mereka lihat Yesus sebagai Tuhan. Nah, hantu dan Tuhan itu dia 5 kata yang sama, tinggal bola balik, saudara. Hantu dan Tuhan. Saudara, di tengah keadaan kita sedang dibawa Tuhan level up, saudara lihat Tuhan hantu apa Tuhan? Saudara lihat Yesus hantu apa Tuhan? Sangat penting buat kita, saudara-saudara. Bagaimana kita melihat keadaan itu, menempatkan iman kita, menempatkan pemahaman kita tentang Tuhan. Karena setiap kali kita level up, tujuannya pengenalan kita tentang Tuhan. Tidak bisa berasumsi, tidak bisa menebak-nebak. Karena pada akhirnya kemuridan sejati akan terjadi person by person, one by one, tidak bisa rame-rame. Kalau rame-rame itu KKR, tapi memuridan itu satu-satu, saudara-saudara. Lewati keadaan yang gak gampang. Jangan sampai menyebut Tuhan itu hantu. Apa yang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini? Apakah saudara terkejut dan melihat Tuhan sebagai hantu atau melihat dia sebagai Tuhan? Beda tipis, saudara-saudara. Hantu dan Tuhan. Semoga Tuhan tolong kita, amin, saudara-saudara. Tuhan menolong kita, mengajarkan kita untuk level up. Dalam kesulitan, tidak bersungut dan tidak menjadi marah. Karena kita tahu Tuhan sedang mengajak kita setingkat lebih tinggi, setingkat lebih maju. Matius pasal 14 ayat 27 memberi jaminan. Oh, di tengah kita proses kemuridan walaupun itu rumit. Firman Allah menyebut kemudian Yesus berkata, tenanglah,
aku ini, jangan takut. Reaksi mereka kemudian reaksi yang melihat Yesus sebagai hantu. Kemudian dia memberi ketenangan kepada mereka. Tenang, aku ini. Ada Yesus, saudara-saudara. Tidak perlu takut oleh karena Yesus selalu berserta kita. Dia selalu menjaga kita. Yang kita perlukan adalah melangkah dengan iman. Amin, saudara-saudara. Melangkah keluar dari itu. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan ayat yang ke-28 sampai yang ayat ke-30. Yang lain begitu ketakutan, kemudian Petrus melangkah. Dia bilang begini, biasalah Petrus. Saudara-saudara, Petrus itu kan ngomongnya duluan, mikirnya belakangan. Itu kelompok biasalah, manusia-manusia yang sanguin, kolerik itu begitu. Ngomong dulu, mikir belakangan. Tuhan, kalau itu engkau, boleh aku pergi ke situ. Lalu saudara-saudara, ya ini aku, mari silakan. Yesus mengizinkan dia, saudara-saudara, dia keluar dari perahu, melangkah dengan iman. Saudara-saudara, kita mempelajari bahwa Petrus sebenarnya tidak langsung keluar. Begitu Tuhan ngomong, dia pastikan dulu, benar ya itu Tuhan? Benarkah itu engkau? Benarkah itu engkau Tuhan? Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Waktu dia melihat itu, waktu Yesus mengatakan, ya ini aku. Lalu kemudian Petrus keluar. Dia melangkah keluar. Tapi saudara-saudara, kalau saudara perhatikan ayat 30, kemudian menyebut bahwa ketika dia keluar dari perahu itu, dia mendapati kemanusiaannya balik lagi. Sudah melangkah dengan iman, keluar begitu, dia merasakan tiupan angin. Begitu merasakan tiupan angin, dia jatuh lagi, saudara. Tapi bersyukur ketika dia jatuh, dia teriak, Tuhan, tolong saya, selamatkan saya. Bapak Ibu, di tengah-tengah kemuridan kita, Tuhan mau kita berjalan di dalam tujuan kita untuk menjadi orang yang level up, orang yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan mau kita berjalan dengan iman, walaupun mungkin tindakan iman kita itu kadang-kadang disertai oleh kebodohan yang kita buat. Petrus merasakan kemanusiaannya, di awal semangat menggebu-gebu, tapi kemudian kemanusiaannya menyebabkan dia merasakan itu, dia menjadi bimbang, lalu dia hampir jatuh. Tapi sekali lagi dia berteriak meminta tolong kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada sebuah buku yang ditulis oleh John Ortberg. Dia menulis begini, di judul buku itu adalah, jika Anda ingin berjalan di atas air, maka keluarlah dari perahu. Kadang-kadang perahu itu menjadi tempat di mana zona nyaman kita. Kita tahu Tuhan ya Yesus yang kemudian kita asumsikan sebagai hantu itu sudah berdiri dan mengatakan monggo, Pinara, monggo, mari aku di sini. Tapi kemudian kita menjadi orang yang merasa oke, saya sudah enak di sini. Apa yang saya lakukan ini lebih baik. Kita semua dipanggil keluar dari perahu, kembali keluar dari keputusan kita yang salah, cara pikir yang salah, hal-hal yang kita anggap paling benar itu. Untuk berjalan di atas air, menang atas masalah kita karena kekuatan doa. Memandang Yesus, tidak pandang kepada angin ribut, tapi pandang kepada Yesus yang berkuasa. Yang kita nyanyikan tadi, Yesus aku percaya, Yesus aku percaya kepadamu. Mujizat terjadi, kesembuhan, pemulihan terjadi. Dan kita bisa menyanyi, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita percaya kepada Yesus. Di tengah kemuridan kita yang mengajak kita melewati masa tanjakan, kadang-kadang sudah naik tinggi, turun lembah, naik lagi, turun. Kayak roller coaster. Aduh ya Tuhan, hidupku ini seperti roller coaster. Udah baru enak dikit, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Alamak, mau jadi apa lah aku ini? Jadi murid, saudara-saudara,
Murid begitu, hanya orang banyak yang disuruh pulang. Tapi kalau murid harus lewati kurikulum, biar lulus. Amin. Coba lihat kanan kiri, murid apa orang banyak? Murid. Kalau murid, kudu lewat itu semua. Amin, saudara-saudara. Lewati semua lalu tersenyum lalu bilang, angin monggo, binara, binara, boten apa-apa. Murid itu ya begitu, saudara-saudara. Imannya mesti teguh. Beda dengan Mang Oleng, ya kan? Yang sekarang lagi tenar itu. Beda, kalau itu viral langsung. Muridnya begitu. Harus lewati masa yang susah. Amin. Jadi kalau sekarang menangis Bombay gak apa-apa, setelah itu aku mau memandang kepada Tuhan. Keluar dari perahu, jalan dengan Yesus. Ora apa-apa. Boten nate gelo. Ndere Gusti Yesus. Ya toh? Amin. Nah, saya mendorong saudara-saudara, corona boleh datang, ekonomi naik turun, terjang badai. Aku murid Yesus. Nah, tapi jangan kemudian pulang dari sini, monggo, ayo, angin ribut, monggo. Ya aja ngono. Lek Tuhan yang kasih, baru oke. Aja bunuh diri toh. Bawa diri ke dalam pencobaan. Wis, rapopo. Kata Bu Amel, aku murid Yesus kok. Oh Tuhan sertai. Yo. Jadi nggak usah pakai masker toh. Pergi di antara kerumunan toh. Olah, raiso. Corona bilang, oke, welcome home. Selamat datang, saya menyambutnya. Saudara-saudara, mari kita menjaga iman kita. Amin, saudara-saudara. Ya, karena kita tahu Tuhan beserta dengan kita. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan seluruh agenda dari kemuridan itu terjadi setelah murid Tuhan menjadi happy. Karena mereka melihat mujizat, Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus perintahkan mereka untuk memulai sebuah perjalanan kemuridan. Perjalanan kemuridan sejati yang melewati tahap-tahap yang sulit, tahap-tahap yang tidak mudah. Karena mereka harus menyeberang, mereka harus naik perahu, mendahului Yesus. Seperti ditinggalkan oleh Yesus sendirian. Orang banyak disuruh pulang, mereka harus level up. Tapi saudara-saudara perhatikan, firman Allah menyebutkan, badai itu berlalu. Amin. Badai itu berlalu. Firman Allah menyebutkan di ayat yang selanjutnya menyebutkan Yesus mengulurkan tangannya lalu memegang Petrus. Ayat 32 memberitahu lalu mereka naik ke perahu. Yesus ikut naik. Waktu Petrus oleh kemanusiaannya dia bergetar, dia menjadi bimbang. Yesus tahu kebutuhannya, Yesus mengangkat karena memang dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Dia tahu kesanggupan kita karena segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan tidak pernah memberi pencobaan melebihi kekuatan kita. Tuhan menopang, mengangkatnya lalu naik ke perahu yang memang Dia izinkan. Perahu itu menjadi sarana untuk kemuridan itu. Dia naik ke situ, dia menyatakan ketuhanannya dan semua angin sakal itu reda. Saudara-saudara, supaya level up, kita mesti keluar dari perahu. Melakukan hal-hal yang mungkin di luar dari akal kita. Tapi selama ada Tuhan di dalam perahu kehidupan kita, Dia akan menopang kita. Dia akan membuat badai itu berlalu. Dan saudara-saudara, murid sejati kemudian terjadi. Petrus keluar dari badai itu. Dan saudara-saudara, kita menemukan semuanya di dalam ayat yang ke-33. Mereka semua pada akhirnya menyembah Dia. Dan inilah cirinya dari Matius. Penulis Matius, seorang dengan latar belakang Yahudi yang baik. Seorang yang mencatat dengan baik. Dan punya sasaran. Seperti dia catat di dalam Matius pasal 28. Pergi dan jadikan semua bangsa
supaya murid adalah mereka menyembah Tuhan, memuji Allah dan mengatakan sesungguhnya Engkau anak Allah. Pada akhirnya dari kemuridan sejati akan muncul, akan keluar dari mulut kita pengagungan, penyembahan kepada kita dan bukan kepada diri kita. Petrus tidak kemudian sombong, saya bisa jalan di atas air. Hello. Enggak. Dia tidak bisa lagi sombong. Tidak ada ruang buat Petrus menjadi sombong di situ. Karena apa? Kemanusiaannya sempat membuat dia kemudian goyah. Topangan Tuhanlah yang mengangkatnya kembali. Sehingga semua orang dalam perahu itu ketika angin itu menjadi teduh kembali. Mereka menyembah Allah dan mentuhankan Yesus. Mengakui sesungguhnya Engkau anak Allah. Memberitahu mengenai keilahian Yesus. Memberitahu walaupun mereka masih muda. Matius ingin mengajak mereka sebagai orang percaya yang masih muda dalam Tuhan. Mereka harus terus-menerus mengakui ketuhanan Yesus dalam hidup mereka. Menaruh dia sebagai prioritas dalam hidupnya. Yesus, Engkau adalah anak Allah. Bapak Ibu, di akhir dari semua perjalanan kemuridan sejati, nama Allah harus dimuliakan. Bukan saya, bukan karena prestasi yang saya punya. Banyak apapun prestasi rohani yang kita capai. Karena kita bisa lewati setiap level-level itu. Level-level kemuridan dengan baik. Tidak boleh membuat kita lupa diri. Tidak boleh membuat kita mencuri kemuliaan Allah. Karena pada akhirnya Matius menyebutkan. Dan itu tujuannya. Kalau Bapak Ibu lihat semua tulisan Matius. Dia selalu di akhir dari mujizat yang terjadi dalam hidupnya. Mereka akan mengakui Yesus adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara, Yesus harus disembah. Di awal dari tulisannya waktu Yesus lahir, ada orang Majus, ada para gembala yang datang. Mereka menyembah Yesus sebagai Tuhan. Pertanyaan penting, saudara murid Yesus yang sejati, apakah Yesus disembah dalam hidup? Bapak Ibu, tetaplah menjadi murid Yesus. Walau jalannya rumit. Karena kita tahu jalan kemuridan sejati itu akan membawa kita level up. Naik. Walaupun ada kesulitan, walaupun ada tantangan, kita mesti ingat ada Yesus di sana. Dia bilang tenang, jangan takut. Aku lagi memproses hidupmu. Kamu sedang berproses, tenang aja, meneng wae. Jangan ngamuk-ngamuk, wes menang. Tenang, biarkan, ikuti terus. Apa yang Tuhan buat, alur yang Tuhan buat, ikuti saja. Karena pada akhirnya mereka yang lolos dari bagian itu, imannya akan menjadi kuat. Dan kita bisa melihat Tuhan dan tidak melihat hantu. Kita mengakui ketuhanannya. Hidup kita menjadi penyembahan yang terbaik, yang berbau harum kepada Tuhan. Selamat menjadi murid Yesus yang sejati. Murid-murid yang dibentuk melalui keadaan yang rumit. Tuhan memberkati. Mari kita nyanyikan lagu yang kita nyanyikan sebelum firman Allah. Kita mau mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Pagi ini kita membawa diri kita. Saudara-saudara, saya tahu kami hamba-hamba Tuhan, semua yang melayani. Masa-masa ini tidak mudah, tapi justru kita sedang dimurnikan untuk menjadi murid Tuhan yang sejati, yang mengakui Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita, yang tidak salah kaprah, yang tidak kemudian melupakan Tuhan, melihatnya sebagai hantu. Menakutkan sekali keadaan ini. Lihat ada Yesus, lihat ada Tuhan yang terus berdiri dan akan menolong kita. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku
kita untuk menggenapi rencana Tuhan. Amin. Rencana Yesus buat hidup saudara adalah menjadikan saudara murid-muridnya. Orang-orang yang dibentuk melalui keadaan yang rumit, memikul salib dan ikut Yesus. Melewati badai-badai kehidupan yang tidak mudah. Tapi pandangan kita bukan melihatnya sebagai hantu, ketakutan membuat kita kehilangan pengharapan. Tapi dengan mata iman kita berfokus dan melihat ada Tuhan di sana. Ada Tuhan yang berdiri. Dia sedang mempersiapkan agenda terbaik untuk membuat iman kita naik ke level yang lebih baik. Tapi pertanyaannya, maukah engkau dimuridkan oleh Yesus sendiri? Maukah engkau dimuridkan oleh Tuhan melalui keadaan yang rumit? Pagi ini pertanyaan ini datang. Kalau saudara mau menjadi murid Tuhan, ya Tuhan, walaupun sulit, aku mau melewatinya. Bentuk aku ya Tuhan. Aku merelakan diriku untuk menjadi murid Yesus. Saya mau saudara angkat tangan. Bukan lagi menjadi orang kebanyakan, tapi murid. Seorang yang dibentuk, belajar dari Yesus, mengizinkan Tuhan memakai kehidupan saudara melewati hal-hal sulit. Bolehkah saudara berdiri di tempat dan mengatakan, ya Tuhan, hidupku menggenapi rencana. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ini yang kami mau lakukan. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ada beberapa saudara yang Tuhan izinkan. Ada beberapa saudara yang Tuhan izinkan melewati kemuridan melalui relasi-relasi saudara dengan orang-orang terdekat. Jangan menyerah. Tuhan sedang memuridkan saudara melewati relasi-relasi yang rumit itu. Buka diri saudara untuk dimuridkan oleh Yesus. Kalau saudara melihat selama ini seperti ikatan yang begitu ruwet. Sulit banget, Tuhan mau apa kamu dengan keadaan ini? Rasanya sulit, Tuhan, aku udah tidak berdaya lagi. Tuhan bilang, dia ada di tengah-tengah keadaan rumit itu. Dia sedang bekerja di balik semua yang saudara bisa lihat. Dia menyediakan rancangan terbaik untuk memuridkan saudara menjadi muridnya yang sejati. Jangan berhenti. Buat saudara yang sedang bergumul dengan keadaan ekonomi, Tuhan juga mendidik saudara untuk tidak mengandalkan kekuatanmu, tapi mengandalkan Dia. Saudara-saudara, di tengah keadaan yang begitu rumit seperti yang kita hadapi sekarang, di tengah-tengah keadaan dunia ini, masih ada Yesus. Dia berdiri di hadapan saudara. Mungkin saudara tidak melihatnya dengan jelas. Asumsi saudara bermain, halusinasi saudara bermain dan mengatakan ini tidak mungkin. Tuhan, ini saya hampir mau mati. Saya tidak berdaya lagi. Yesus dapat diandalkan. Mari kita semua berdiri dan kita katakan, satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan.
hadapan Tuhan. Satu-satunya yang Ngomong dengan serius, Tuhan. Engkau yang kupercaya. Engkau sumber Ya, dia sumber kekuatan, kekuatan. sumber Seperti pengharapan, Petrus keluar dari perahu itu. sumber kehidupan. Waktu dia bimbang, dia teriak, Yesus tolong. Satu-satunya Panggil Yesus, Yesus tolong satunya yang saya. Ya, dia dapat diandalkan. Oh Tuhan, dia memberkati saudara. Dia menyembuh, dia memulih kita. satu-satunya Amin. Buat saudara-saudara yang ada di rumah, Tuhan menjamah saudara. Yesus dapat diandalkan. Percaya kepadanya, jangan gentar. Oh, Yesus, Yesus. sumber pengharapan, sumber Sembuhkan saudara-saudara kami yang ada di rumah. Pulihkan saudara-saudara kami yang ada di rumah. Yesus, Yesus. satu-satunya percaya Engkau Tuhan pemerhati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan. Engkau Oh, Tuhan amin. Engkau Tuhan. Yesus, Engkau lakukan. Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan Oh, memberkati, Yesus. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya, mari kita berseru kepada Yesus. Haleluya, kami memanggil Engkau, Yesus. Yesus, 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 Yesus. Engkau Tuhan. Ya, itu yang kami ingin. Bukan sekedar badai berlalu, tapi kemuridan itu terjadi Tuhan. Kami bisa menjadi murid Yesus walau keadaannya begitu rumit. Karena pada akhirnya badai pasti berlalu. Karena di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau mampu, kau sanggup, tidak ada yang membatasi Engkau Tuhan. Kami sangat mengakui itu, bahwa Kau satu-satunya yang kami andalkan. Tapi Tuhan, yang paling penting, Kau sedang memuridkan kami. Jadikan kami murid dan bukan orang kebanyakan. Berperkara dalam hidup kami, bentuk kami, jadikan kami seperti yang Yesus mau. Terjadilah dalam kami seperti yang Kau mau ya Tuhan. Biar pada akhir dari hidup kami, Yesus diakui sebagai Tuhan. Kami akan menyembah Engkau dan mengatakan, Engkau anak Allah yang hidup. Tuhan, Kau ada buat kami. Kau ada di dalam ruangan ini. Kau ada juga buat saudara-saudara kami yang di rumah. Mereka yang mendengarkan firman Allah ini, mereka yang sempat mendengarkan ini, Tuhan bicara buat hidup mereka untuk memberi diri menjadi murid sejati. Bukan sekedar melihat berkat, tapi mengalami kemuridan sejati di dalam Tuhan. Berkati kami yang memberi tanggapan baik ini, karena kami percaya, kami melakukannya dengan kesadaran, karena firman ini menjadi bagian dari hidup kami. Sehingga kami disebut orang yang berbahagia, yang mendengar dan melakukan firman dalam hidup kami.
Demi nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang satu-satunya. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami kasihi. Kami menyembah Engkau sebagai murid-Mu yang Engkau kasih. Dalam nama Yesus, mari kita yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Tuhan. Di nama Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan ini sangat memberkati kita semuanya. Amin. Siapa yang di sini merasakan dan mengalami pemuritan di tengah-tengah keadaan yang sulit? Saya percaya setiap kita pasti banyak yang mengalami ya, banyak mengalami dan sangat meneguhkan sekali. Saya mohon izin sebentar Pak Edi ya, bahwa tadi kemarin sore ya, saya teringat perkataan daripada istri saya ketika ada kelemahan ya, itu oleh kambuh. Dia bilang gini, gimana ya, ini kita sedang ngikutin disiplin waktu, makanan semuanya, obat-obatan, tapi kok masih kelemahannya masih muncul kembali. Lalu saya langsung, karena secara medis kami tidak mau menyalahi aturan daripada dokter, tapi kita melakukan tepat. Dan kemudian saya hanya menjawab satu kepada istri saya, bilang gini, responi setiap keadaan dengan firman Tuhan. Saya bilang gitu, jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa. Ini saatnya firman Tuhan hidup dalam depan kita. Saya bilang mengucap syukur dalam segala hal. Kemudian semalam kami harus retreat. Menginjak pagi, pujian itu terdengar dalam telinga saya. Lagu yang sebelum firman Tuhan tadi. Bahwa hidupku menggenapi firman-Mu. Itu terus mengiang-iang dalam pikiran saya itu. Lagu itu seperti bernyanyi seperti itu. Lalu kemudian saya kontak secara person kepada Ishak yang lainnya dan saya kasih tahu. Saya bilang, Sak, lagu sebelum firman Tuhan saya ganti lagu ini. Saya bilang gitu. Dan puji Tuhan bahwa firman Tuhan sangat meneguhkan dan sangat menguatkan. Kita semua adalah murid-murid yang dibentuk dari kesulitan. Untuk apa? Untuk melihat kemuliaan yang lebih besar lagi. Amin. Di nama Tuhan, saya undang petugas persembahan bisa maju ke depan, kita akan berdoa. Bapak yang mengucap syukur untuk pagi siang hari ini Tuhan, firman-Mu sudah ditaburkan, sangat memberkati setiap kami semuanya. Kami percaya pekerjaan Roh Kudus Kau memeteraikan bagi setiap kami dan menjadikan kami murid-murid yang lebih tangguh lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan, Bu Amel yang sudah menyampaikan firman-Mu, dan di mana sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kiranya setiap anak-anak-Mu semuanya yang memberikan persembahan, Engkau memberkatinya Tuhan. Kami dengan sukacita dan penuh ucapan syukur memberikan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, aku percaya. Haleluya. Dengan sukacita kita pujian ini. Amin. Yesus, aku percaya. 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 Dia sembuhkan mujizat di dalam. Sekali lagi, Yesus, aku percaya. Haleluya. Yesus, mari saudara bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu terkasih. Aku percaya. Hey, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Dia sembuhkan mujizat di dalam hidup. Katakan haleluya. Tangan ke atas semuanya begini. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya.
Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari silakan duduk kembali. Haleluya, kita semua diberkati, amin. Terima kasih Bu Amel yang sudah melayani pagi hari ini. Ya, masih juga banyak jemaat yang tidak hadir pagi hari ini. Kita percaya mereka sehat saja di rumah. Baik, untuk kita mau menjadi murid, kita harus punya niat untuk belajar, amin. Yesus katakan, jadikanlah semua bangsa itu murid. Itu perintah buat kita semua. Jadi tidak ada yang nggak mau belajar, semuanya harus mau belajar untuk jadi murid. Karena kita percaya ada hak istimewa yang Tuhan berikan kepada seorang murid. Ya, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sedang sediakan buat kita semua. Jangan dipikir, waduh jadi murid, apa sih untungnya? Jadi murid, apa sih untungnya buat kita semua? Untungnya banyak. Ya, baik, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan segera akhiri ibadah ini dengan doa. Dengan pujian kita, mari angkat pujian kita. Haleluya. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Selalu memberkati kami. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sama rasaku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Aku diberkati. Amin. Aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu tercurah bagi kami. Kasih setiamu nyata bagiku, Mari katakan sungguh-sungguh. hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sama rasaku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku Untuk menyediakan. untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Percaya. Sorak-sorai meriah bagi Tuhan. Amin. Haleluya.
Siapa yang percaya diberkati Tuhan? Amin. Dengan iman katakan amin. Aku percaya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini. Biarlah kami dengar firman Tuhan, bukan hanya kami mendengar, tapi kami memiliki hasrat, kerinduan untuk menjadi murid. Dan kami mau melangkah maju, karena kami percaya apapun yang kami alami, Kau terus menjadikan kami murid-Mu Tuhan. Untuk supaya kami terus naik, level up, naik dan terus naik, sampai ke tingkat yang Tuhan sudah tentukan bagi kami semua. Sehingga kami boleh mengalahkan badai apapun bersama-sama dengan Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami kuat karena Engkau. Kami mampu karena Engkau. Dan kami saat ini berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Amelia Tuhan. Kami serahkan beliau ke dalam tangan-Mu dalam pelayanan. Dan beliau mengajar, beritakan Injil dimanapun berada Tuhan. Sertai beliau, berserta suami, anak-anak. Tuhan tolong mereka. Kiranya apa yang dihadapi semuanya, Tuhan benar-benar memurnikan. Tuhan benar-benar terus membawa hamba-Mu ini berkenan di hadapan-Mu. Kau pakai lebih lagi Tuhan. Pakai Tuhan, biar lihat hatinya yang sungguh-sungguh mau melayani Engkau dengan tulus dan murni di hadapan-Mu. Dan kami percaya pemeliharaan-Mu atas keluarga sempurna adanya, ajaib adanya. Dan kami percaya Immanuel, Kau terus menyertai hamba-Mu dan tidak pernah meninggalkannya. Janji-Mu, setiamu sampai selama-lamanya terbukti dan nyata adanya. Amin. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan hamba-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya terus Kau pakai sampai menuntaskan pekerjaan pelayanan sampai mencapai garis akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa pada saat ini untuk jemaat-Mu Tuhan. Baik mereka yang ada di rumah yang tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami. Dan juga mereka yang ada di tempat ini. Tuhan berkati mereka, kuatkan mereka. Kiranya mereka yang tidak bisa berhalangan hadir juga Tuhan kuatkan mereka. Sembuhkan mereka Tuhan yang sakit. Sembuhkan Tuhan, dan kami juga serahkan Tuhan untuk saudari kami Ibu Sinta Tuhan. Yang saat ini terbaring sakit di rumah sakit Tuhan. Jamahan-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau ajaib, Allah yang hidup setia, bahkan tidak pernah meninggalkan. Apapun yang terjadi Tuhan, Engkau mau mengajar yang baik, yang benar melalui hamba-Mu ini. Kami serahkan jamahan-Mu Tuhan, kuasa bilur-bilur menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada perkara yang sukar, tidak ada perkara yang mustahil. Dan biarlah pengharapan, kekuatan terus memandang ke depan Tuhan dengan kuasa mujizat-Mu yang nyata Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini boleh pegang teguh bahwa Engkau-lah sanggup menyembuhkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk semua jemaat-Mu Tuhan yang menghadapi masa krisis ekonomi ini Tuhan. Goncangan yang terjadi di dunia ini. Tuhan kuatkan, teguhkan kami semua juga hamba-hamba-Mu di tempat ini. Supaya tetap kuat dan setia. Boleh percaya bahwa dalam perkara apapun, dalam masa kekeringan sekalipun, Tuhan memelihara kita semua. Amen. Tuhan menjamin kita semua. Tuhan tidak pernah membiarkan kita semua. Percayalah, Dia bersama-sama dengan kita. Immanuel, Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan akan Engkau Tuhan. Kami percaya, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk Bapak Presiden kami Jokowi Tuhan dan beserta seluruh jajarannya. Tuhan sertai beliau. Dan hikmat kebijaksanaan daripada Engkau. Dan doa kami melalui beliau-beliau ini Tuhan. Indonesia mengalami anugerah keselamatan yang daripada Engkau Tuhan. Turun atas Indonesia. Indonesia diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita percaya pada pagi hari ini berkat firman Tuhan yang ajaib atas kita semua. Jadilah pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar, tapi jadilah pelaku-pelaku firman. Jadilah murid Kristus. Jadilah murid Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat sukacita
damai sejahtera, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa di dalam Yesus Kristus, Anak yang tunggal, yang itu Yesus kekasih jiwa kita satu-satunya. Dan oleh persekutuan Roh Kudus yang dengan setia, dengan ajaib terus membimbing kita semua, Immanuel, dan terus menyempurnakan kita umatnya, gerejanya menjadi mempelai-mempelai yang siap menyambut kedatangan kedua kali. Dan diberkatilah engkau hari ini, esok dan sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Deng deng deng.